Shalom. Shalom. Maranatha. Maranatha. Yuk kita berdiri, kita akan mulai ibadah malam ini. Pertolongan kita datang dari Tuhan, Pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Ibadah pada malam hari ini kita habiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena hanya Dia yang layak kita sembah, hanya Dia yang layak kita puji. Karena Tuhan kita terlalu besar bagi kita, terlalu besar.
boleh hadir di tempat ini ya Bapa. Engkau urapi setiap anak-anakmu yang ada di tempat ini ya Bapa. Dengan kuasa dan Roh Kudus ya Bapa, kami boleh datang untuk ibadah perayaan pekan raya Pentakosta di malam ini ya Bapa. Kami sungguh sangat bersyukur ya Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang agung ya Bapa. Hanya Engkau yang layak kami puji dan kami sembah ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom. Untuk memuji dan memuliakan Tuhan, kami persilakan dari berdiri. Kita memuji dan memuliakan Tuhan. Dengan pujian. Allah kami.
segala perkara. Silakan duduk. Setiap masalah pasti selalu datang pada kita ya sebagai anak-anaknya. Tapi kita selalu percaya bahwa Tuhan selalu ajaib memberikan kita selalu jalan keluar yang tepat dan di waktu yang tepat kita pasti bisa melaksanakan atas semua rencana yang ada yang diberikan oleh Tuhan. Karena kita sebagai anak Tuhan sudah siap. Kita percaya Tuhan ajaib.
itu Sabtu kan libur. Ibu sedang menghangatkan sayur, itu tiba-tiba cuma diceklek terus masuk itu tahu-tahu tidur. Terus padahal itu apinya besar ya. Terus kok kayak aku tuh tidur, saya kan tidur kayak dibangun, tani ini jam piro gitu, kayak ada yang bangun gitu. Ternyata saya bangun dia pun wah gosong gitu, puji Tuhan bisa terselamatkan, masih bisa mati ya. Itulah keajaiban dari Tuhannya. Kalau kita sedang ada masalah atau kita sedang ada sesuatu yang kita nggak bisa ngapain atau kita nggak tahu, Tuhan selalu ingatkan. Padahal ibu itu sedang tidur plus ya, kok bisa cuma nyeklek ke kompor terus masuk tiba-tiba tidur plus gitu. Kalau Tuhan nggak ingatkan, mungkin ya terjadi ya udah gosong, udah mungkin pancinya udah kayak kebakar itu ya. Tapi Tuhan begitu ajaib. Tuhan tahu kalau kita sedang ada kesulitan, Tuhan selalu ada dan tepat waktu dia pasti tahu kalau anaknya ini kok tidur gitu padahal gue ini manasin sayur, dia harusnya dia bangun gitu, kayak bangun gitu, tahu kok saya bangun tidur langsung lari gitu, kayak kayak ada yang mengingatkan bangun terus di dapur itu, kok bisa nih gosong itu mati. Puji Tuhan ya, itu kesaksian yang saya alami sampai kemarin. Terima kasih. Mungkin ada yang menyambut yang kemarin katanya Pak Agus Abdullah mau saksi. Ini mumpung BR-nya istrinya, tapi mau saksi. Kemarin kan puting-putingan. Monggo dipersilakan. Haleluya. Sebenarnya ini kesaksian terhadap cewek kami. Dan kemarin kami dapat undangan rapat ke sekolah untuk menerima kelulusan SD kelas 6, dan puji Tuhannya anak kami lulus dengan nilai yang bagi kami lumayan daripada kami pribadi. Lebih baik. Rata-rata boleh dibilang di atas 8. Haleluya. Dan kami bersyukur semenjak anak kami sekolah, Tuhan selalu berikan hikmat, Tuhan selalu berikan kepandaian. Dari kelas 1 sampai ke kelas 6 tak pernah tak dapat ranking, selalu dapat di bawah 5 besar. Itulah sedikit kesaksian dari saya, dan tolong minta dukungan doanya ya untuk besok ke jenjang SMP dapat Tuhan berikan yang terbaik. Amin. Mungkin yang sesuai diinginkan dengan anaknya sendiri. Terima kasih dan kesaksian dari saya. Jadi kesaksian yang luar biasa ya, yang kami alami selalu bersukacita di dalam keluarga kami, selalu dekat dengan Tuhan dan takut akan Tuhan. Amin. Kalau belum ada, mari kita siapkan amplop persembahan kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Roh Kudus, Engkau sungguh sangat baik ya Bapak. Engkau selalu memberkati anak-anak di tempat ini ya Bapak, dengan berkat yang melimpah ya Bapak. Dan kami kembalikan hormat yang ada di tempat ini ya Bapak. Kami sungguh bersukacita ya Bapak atas berkat-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita pujikan dengan persembahan.
mujizat itu ya.
kami hati yang penuh dengan sukacita ya Bapak untuk mendengarkan kebenaran dari firman ini ya Bapak, yang begitu sangat nyata ya Bapak dan ajaib bagi anak-anakmu di sini ya Bapak. Rohmu yang akan mengurapi anak-anakmu di tempat ini ya Pak. Ya Bapak, kau penuhi semua di tempat ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Monggo. Menyampaikan diri. Yuk, pergi. Baik, shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur kita dapat menyelesaikan 10 hari Pekan Raya Pentakosta. Dan kita akan merayakan besok pagi puncak dari perayaan Pentakosta. Amin. Amin. Haleluya. Tapi bukan berarti setelah ini selesai. Ya, wis lali Roh Kudus menang. Enggak. Tapi Roh Kudus akan terus berkarya dalam hidup kita. Roh Kudus akan terus nyata dalam hidup kita, dan Roh Kudus akan terus mengurapi setiap kita yang rindu dipenuhi, rindu terus dipakai, rindu terus dipimpin oleh pimpinan Roh Kudus. Yuk, next. Lanjut. Ya. Lanjut. Sudah kita baca kemarin. Lanjut. Terus. Ya, oke. Sampai di situ. Parakletos, ya. Kemarin kita sudah sampai kepada penolong yang lain, yaitu dalam bahasa Yunani memakai istilah alos. Dan alos kita sudah belajar kemarin ya, bahwa alos itu penolong yang lain itu bukan lain beda, tetapi lain tapi sejenis, sama, sederajat. Nah, Roh Kudus adalah Tuhan yang sama dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita masuk di kata lain dari yang selain istilah alos yang dipakai, dia juga memakai kata parakletos dalam bahasa Yunani. Next. Nah, selain kata alos ada kata lain yang dipakai dalam bahasa Yunani, yaitu parakletos. Parakletos ini digunakan bukan hanya kepada Roh Kudus, tapi juga kepada Tuhan Yesus. Ada ayat yang menyebutkan tentang parakletos yang menunjuk kepada Yesus. Ya, jadi sudah bisa mengerti di sini bahwa parakletos, Tuhan Yesus, Roh Kudus, Bapa itu satu kesatuan dalam 3 pribadi yang dinyatakan kepada kita. Ya, nek masih bingung nggak apa-apa, bingung Siti, tapi saudara tetap harus percaya Tuhan kita bukan 3, Tuhan kita satu, tapi di dalam satu ada 3 pribadi yang menyatakan diri. Nah, oke. Coba kita lihat yang digunakan untuk Tuhan Yesus. Kata parakletos ini, saudara, ditulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Kita baca. Enggak saya tulis di sana supaya kita buka Alkitab kita. Yuk kita baca. 1 Yohanes 2 ayat 1. Sudah ketemu ya? Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Saudara, kata pengantara itu dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan kata parakletos. Dan pengantara itu adalah pendoa syafaat. Tuhan Yesus berdoa syafaat untuk kita gerejanya, untuk kita jemaatnya, untuk kita anak-anaknya. Wow, kok ndak hebat loh saudara. Siapa kita? Ya, kadang-kadang kita minta tolong ya, ketika kita punya beban, ketika kita punya masalah, ketika kita punya kesulitan.
kesulitan ya, kita minta bantu doa ya, tolong ya didoakan begitu ya. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan, tetapi kadangkala orang yang kita minta tolong untuk mendoakan, belum tentu orang itu berdoa untuk kita. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Ya. Terus yang lucu lagi, lebih lucu lagi, saudara, konyol gitu ya. Tapi terjadi apa itu? Yang kita minta tolong berdoa untuk kita, sementara kita yang minta tolong didoakan malah orang berdoa. Lah ini saudara kekasih dalam Tuhan, betapa saya mau katakan apa ya, betapa konyolnya orang Kristen itu kadang-kadang seperti itu ya, gitu ya. Tuhan Yesus itu berdoa untuk kita loh ya. Jadi kata Parakletos itu dikenakan juga kepada Tuhan Yesus sebagai pengantara kita, berdoa syafaat untuk kita. Nah mari kita anak-anaknya juga setia dalam doa ya. Makanya kalau kemarin saya nyinggung tentang bahasa roh, saudara, salah satu karunia dari Roh Kudus itu sangat menolong untuk kita berdoa ya. Karena dengan berbahasa roh kita berdoa kepada Bapa, Roh Allah yang mengetahui keluhan-keluhan kita secara roh, mengerti, dan dia menyampaikan keluhan kita kepada Bapa. Karena kita habis kata mau ngomong apa lagi Tuhan, terus Tuhan kok ngerti beban aku raiso ngomong pada Tuhan ya, gitu ya, hari nangis terus. Saya pernah mengalami seperti itu saudara ya. Tapi Bapak Ibu saudara kekasih, luar biasa ketika kita punya Roh Kudus dalam hidup kita ya. Kita benar-benar menghormati dia, mempersilahkan dia berkarya dalam diri kita. Itu ada kekuatan yang luar biasa, yang nggak mungkin jadi mungkin ya. Makanya saya ingatkan lagi tadi WL-nya slip ya, slip of the tongue ya. Dia ngomong begini tadi, Tuhan memberi kita pencobaan. Saya ingatkan, Tuhan nggak pernah kasih kita pencobaan. Halo ya, amin, amin. Tuhan nggak pernah kasih kita masalah, nggak pernah. Masalah itu datang karena kita buat masalah, atau mungkin lingkungan kita menjadi masalah. Tapi Tuhan nggak ngasih kita masalah. Tuhan yang benar mengizinkan masalah, pencobaan dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk melatih kita, ngajari kita supaya jadi pinter. Kayak guru ngajari muridnya ben pinter. Orang diajari ben ketahuan, nilainya elek toh, goblok toh. Enggak. Tapi diajari, dikasih tes itu supaya dia pinter, supaya dia belajar. Oh caranya ini begini toh. Oh ini rumusnya ini toh. Nah, seperti itu ya. Amin. Ya. Oke. Nah, saudara kekasih, kita tahu ya kata Parakletos ini dipakai untuk Roh Kudus, tapi juga dipakai kepada Yesus. Lanjut. Nah, kalau kita lihat yang digunakan untuk Roh Kudus kata Parakletos, ada banyak ayat saudara ya, tapi kita lihat di beberapa saja. Yuk kita buka Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26 Injil. Kalau tadi surat, sekarang kita lihat Injil Yohanes pasal 14. Kemarin kita baca 14 tapi ayatnya beda. Hari ini kita baca ayat 26. Sudah ketemu? Yohanes 14 ayat 26. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, kemarin kita sudah melihat bagaimana penolong yang lain itu ya, yang diberikan oleh karena Bapa, diminta oleh Tuhan Yesus memberikan penolong yang lain. Maka
penolong yang lain itu akan menyertai roh kebenaran, menuntun kita, membuat kita mampu melakukan segala sesuatu yang sebenarnya kita bisa tidak mampu. Dan kalau kita mau jujur, bukan hanya bisa tidak mampu, tetapi kita lebih banyak tidak mampu daripada mampu. Tapi oleh karena ada Roh Kudus, ada penolong yang lain ini yang memungkinkan kita yang tidak bisa menuruti segala perintah yang diminta oleh Yesus kita lakukan, menjadi kita bisa melakukannya. Pertanyaannya, mau atau nggak mau? Jadi sekarang bukan lagi bisa atau nggak bisa, karena kalau bisa atau nggak bisa, ada yang menolong kita untuk kita menjadi bisa. Tetapi mau atau tidak mau, nah itu kembali kepada free will, kehendak bebas kita. Kita mau nurut Roh Kudus atau kita nurut daging. Kita mau dipimpin oleh Roh atau kita mau dipimpin oleh daging. Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu rindu dipimpin Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Karena kalau itu terjadi, saudara, itu indah, luar biasa. Ya, beberapa waktu yang lalu mungkin saya sedikit share dengan saudara. Tiba-tiba Tuhan menggerakkan kami untuk membantu seorang keluarga anak Tuhan dalam kondisi tanda petik sing membantu ora ono, kurang ono lah, gitu ya. Tapi kami berani melakukan. Ngomong, wes buat dong, kok nek dadi tak bayar. Sing nggo bayar wis ono? Belum. Sampai hari ini sudah ada? Belum. Kenapa belum? Larung digawe kok. Pada saat orang yang kami tunjuk itu melakukannya, pasti Tuhan sediakan. Walaupun sekarang kami nggak pegang, walaupun sekarang kami nggak punya. Kenapa? Karena kami melakukan apa yang Roh Kudus mau. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dalam hidup kita. Mau nggak kita dipimpin Roh Kudus? Ketika Tuhan ngomong, ayo kasih om. Tadi saudara kekasih dalam Tuhan jujur, ketika kami keluar belanja, kemudian berhenti di pinggir jalan itu, tiba-tiba saudara dikejar 3 orang cewek. Ada cewek, ada ibu-ibunya. Bu, paringi, bu, paringi. Pertama saya tuh melihatnya sekilas, sehat-sehat, kok jaluk toh. Sekilas tuh mata saya manusia berkata begitu, iya, jujur. Sehingga saya berkata, enggak. Tapi kemudian Roh Kudus ngomong, kok kowe pelit toh? Itu minta enggak dibuat investasi, dia minta dipakai makan. Iya Tuhan, tak panggil, ini yang ngomong. Terus mereka kemudian, dah tadi katanya maaf, orang ini ya. Tiga saudara baris nyantum mau telur matur nuwun. Mereka semuanya luar biasa. Ada saudara kekasih dalam Tuhan ya, yang melakukan ini karena apa? Ditegur oleh Tuhan ya. Apa kami nggak bisa salah? Bisa. Saudara juga sering salah ya Bu ya? Ya kan? Tapi kita belajar nurut, belajar mau, nggak apa-apa salah, tapi bertobat. Nggak apa-apa keliru, tapi tetap cepat-cepat dibetulin ketika kita iya salah, nggak boleh gitu ya. Ya wis lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat di sini. Kata Parakletos ini dipakai oleh Roh Kudus, dan dalam hal ini saudara kaitannya adalah bicara tentang seseorang yang dipanggil dari pinggir jalan untuk menolong. Ini dalam suatu pengertian hukum, ya. Artinya apa, saudara? Orang itu dipanggil untuk menjadi penasihat, dan itu dari akar kata
yang artinya apa? Menghibur. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara kita fokus kepada kata ini. Parakletos itu bicara tentang penghibur. Dikenakan kepada Yesus sebagai pendoa syafaat, dipakai oleh Roh Kudus sebagai penghibur. Siapa kita yang gak pernah mengalami kesusahan? Ada? Ada? Hebat kalau ada. Ternyata gak ada. Kita semua pernah susah. Kita semua pernah tertekan. Kita semua pernah mengalami kesulitan dalam hidup kita. Dan pada saat seperti itu, rasa-rasanya tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kita. Tetapi saudara, bersyukur kita punya Roh Kudus. Pada saat kita sudah tidak mampu, pada saat kita sudah tidak punya kekuatan, pada saat keputusan hakim itu menentukan kita untuk dihukum, wes tidak ada ampun bagimu. Ada penasehat yang agung itu, ada parakaleo itu, akar katanya dari parakaleo ya, parakletos itu saudara, yang artinya apa? Dia menghibur. Menghibur untuk apa? Menasehati. Ini loh sing benar. Ayo kita kesini yuk. Ini loh yang betul. Yuk kita jalan ini yuk. Dan kita mulai nurut, kita mulai melakukan, kita mulai merasakan, wow. Ketika kita berjalan di dalam pimpinannya, maka saudara, hal-hal yang gak mungkin, sepertinya gak bisa, menjadi bisa. Amin. Ya. Oke, kita buka lagi Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16. Ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Yohanes 16 ayat 7 sampai 14. Kita baca bergantian ya. Ayat 14 kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, kata Yesus, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu, parakletos itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia, parakletos, kepadamu. Dan kalau ia datang, yuk 2, 3. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menangguhnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Jadi apa yang disampaikan Bapak Gembala beberapa hari yang lalu berturut-turut itu iya dan amin. Roh Kudus itu memuliakan Yesus. Roh Kudus itu menyatakan Yesus kepada kita. Orang tidak pernah percaya kepada Yesus kalau bukan karena Roh Kudus. Nah, ketika Yesus naik ke sorga, maka Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk menyertai kita, bersama-sama dengan
kita. Makanya kita tidak termasuk dalam paham setahun sekali minta pencurahan Roh Kudus. Tapi kita yakin Roh Kudus ada bersama dengan kita, dan setiap kali kita memperingatinya, kita merayakannya. Betapa hebatnya penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang membuka segala kebenaran. Perhatikan di dalam ayat yang ke-13 tadi. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, ada roh hikmat dan wahyu ya, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita makin paham, klik ya, Roh Kudus, Bapa, Tuhan Yesus, satu kesatuan yang gak pernah terpisahkan. Makanya hati-hati ya orang tua di sini. Kalau antara bapak, ibu tidak satu kesatuan, hati-hati, anakmu bingung. Nanti anyel karo bapake, madul ibuke. Anyel karo ibuke, madul bapake. Bapak ibuke padu goro-goro anake. Siapa yang mau disalahkan? Salah kabeh. Seperti Bapa, Anak, Roh Kudus, satu kesatuan. Orang tua harus menjadi satu kesatuan dalam mendidik anak-anak. Amin, saudara. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, nggak ada yang bertentangan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kita melihat di sini ya, Parakletos, Roh Kudus. Ya, digambarkan seseorang yang dipanggil dari pinggir jalan untuk menolong. Tapi orang ini bukan orang sembarangan, ya, bukan orang yang lewat, orang kenal, nggak ngerti itu siapa langsung dipanggil, enggak. Ini orang yang istimewa. Akar katanya memang seperti itu, tetapi itu menunjuk kepada satu pribadi yang agung, yaitu Allah sendiri yang menjadi penasehat bagi kita, yang menjadi penghibur bagi kita. Amin. Dia adalah Roh kebenaran. Jadi kalau ada pertentangan sesuatu hal, suami istri kok geger ya? Enggak, manut aku ngene yo, ora sing bener iki. Wah, saudara jangan berantem. Diam saja, berdoa masing-masing. Semua kan punya Roh Kudus. Amin. Tanya dong. Nah, ketika Roh Kudus menegur, kowe sing salah, kowe iki cerewet, ya ngaku. Maaf ya, aku cerewet. Sing dicereweti anyel. Ngaku enggak apa-apa. Atau satu ditegur, kamu tuh kasar ya ngaku, maaf ya aku kasar. Amin. Kalau itu terjadi saudara, indah. Yang nggak mungkin menjadi mungkin, ya. Bagi dunia kan mereka punya istilah saudara, kalau orang menikah itu 3 bulan pertama katanya bulan madu. Nanti 3 bulan berikutnya bulan apa? Bulan adu, mulai adu argumen. Lewat 6 bulan, bulan patung. Itu dunia. Amin. Kita bukan, kita ini dari warga kerajaan sorga. Ya, gennya, DNA-nya anak-anak kerajaan surga. Siapa yang mimpin?
Roh Kudus. Nah saudara, jadi berapa bulan usia pernikahan kita, berapa tahun usia pernikahan kita adalah bulan madu, manis ya. Bukan gak ada masalah, bukan gak ada persoalan ya. Kami di mana-mana sering dialokin teman-teman kadang. Wah, kalah aku nembek Pak Paulus dulu. Ini bulan madu terus kok. Nah kami jawab, kami nggak mau bulan padu. Bukan nggak pernah padu, ya pernah kere-keran tahu. Tapi setelah itu kembali dimaniskan. Kenapa? Ada Tuhan Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Amin. Ya. Oke, lanjut. Nah, saudara sekarang kita lihat kata parakletos tadi juga digunakan untuk Bapa. Ya, jadi sekarang kalau kita ngomong Roh Kudus, kita nggak bisa lepas dari Yesus. Kita ngomong Roh Kudus nggak bisa lepas dari Bapa, saudara ya. Yuk kita baca 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 11. Nah ini udah panjang ayatnya. 2 Korintus 1 ya, ayat 3 sampai 11. Judul perikopnya ucapan syukur. Kita baca ya. Yo bergantian. Satu perikop tentang ucapan syukur ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Bergantian ya. Saya baca ayat 3 dulu. Ucapan syukur, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Dia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. 2, 3, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik, dalam 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 11 ini bicara tentang penghiburan, dihibur, menghibur. Dan itu bicara parakletos. Sehingga Bapak Ibu kita paham Roh Kudus ada salah satu bagian yang hebat dalam hidup kita. Dia siap sedia menjadi
penghibur yang sejati bagi kita. Amin. Baik di dalam Bapa, di dalam Tuhan Yesus, di dalam Roh Kudus. Saudara, ada penghiburan, dan penghiburan itu diberikan secara terus-menerus. Apapun yang kita alami ketika kita nggak sanggup, apapun yang kita hadapi ketika kita nggak mampu, apapun yang kita harus lewati, kadang-kadang mungkin kita angkat tangan, tapi ketika angkat tangan, Tuhan turun tangan. Amin. Jangan nyanyi toh. Apa yang benar kita yakini kita itu Tuhan, aku nggak sanggup loh Tuhan, nggak bisa Tuhan. Nah, justru ketika kita seperti itu, saudara, Tuhan melakukan bagiannya. Kita cuma menghibur ya, tapi penghiburan itu saudara memberikan semangat. Penghiburan itu membangkitkan kekuatan. Penghiburan itu menjadikan yang tidak bisa menjadi bisa. Bapak Ibu Saudara, bayangkan ketika saudara dalam keadaan sulit, berat, sudah nggak bisa ngomong apa-apa, sudah nggak bisa cerita siapa-siapa, sudah nggak tahu apa yang mau dibuat, tiba-tiba saudara datang seseorang lalu memeluk saudara dan berkata, gak usah takut ya, aku pasti bantu kamu. Kira-kira apa yang saudara rasakan? Wah, anyas ya Allah, terima kasih Tuhan, aku serasa ngomong, aku serasa cerita loh, tapi Tuhan tolong. Amin. Bapak Ibu, Dia penghibur kita. Dia adalah sang parakletos yang siap untuk menasehati kita. Jadi di dalam penghiburan itu bukan hanya cuma wis toh gak apa-apa, iso, tapi disawang toh. Enggak, saudara. Wis gak apa-apa, nanti pasti ada jalan keluar. Wis kamu pokoknya berdoa saja. Enggak begitu, saudara. Tapi penghibur yang kita punya ini adalah penghibur yang maha kuasa, yang dia bukan cuma berkata, aduh mesake yo, aduh wis kamu berdoa, aduh wis tak dongane, bukan. Tapi dia ikut ambil bagian memampukan apa yang kita tidak mampu menjadi mampu. Seperti yang kemarin disampaikan tentang pikulah yang kupasang. Itu alat, kuk itu pasangan saudara. Jadi beban yang tadinya berat nggak bisa diangkat sendiri, tapi ketika kita pikul kuknya Tuhan, ada parakletos dalam hidup kita, maka parakletos itu yang akan menolong kita mengangkat beban kita, bukan meninggalkan beban, diangkat. Tapi yang diangkat nggak jadi berat lagi, yang diangkat jadi enteng, yang diangkat jadi bisa. Amin. Itu parakletos, Roh penghibur, sang penghibur yang sejati. Saudara, dalam konteks pengertian dorongan, maaf saya salah ketik. Dalam konteks pengertian dan dorongan, maksudnya saudara dari Roh Kudus. Ya, jadi parakletos itu artinya penghiburan itu memberi kita pengertian, lalu mendorong kita untuk kita mampu melakukan sesuatu yang tadinya kita nggak mampu, yang tadinya kita nggak bisa. Tak kasih contoh gampang, ya. Saya tuh jujur kalah dengan Angel dan kawan-kawan yang hari ini tidak hadir. Saya sudah kuliah S1, lulus, tapi sayang sekolahnya orang akreditasi, jadi saya harus sekolah lagi untuk bisa mendapatkan akreditasi penyetaraan di Berita Hidup. Sehingga singkat dari cerita ini, saya akhirnya diminta
langsung oleh dosennya sendiri, oleh ketua prodinya untuk ambil 2 strata sekaligus, menyelesaikan penyetaraan S1-nya dan langsung ikut kuliah S2. Koncoku bingung karena tiba-tiba saya masuk kelasnya, dikira aku penyelundup. Kok ini ngopo? Ternyata saya disuruh ketua prodinya masuk ikut kelas. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, saya punya kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Aku tidak pernah bisa menggunakan alat apapun kalau aku tidak punya. Ngerti saudara maksudnya ya? Saya itu tidak bisa naik motor sebelum saya punya motor sendiri. Apa tidak pernah naik? Ya pernah, tapi itu motornya perusahaan. Delalah kecelakaan. Karena Tuhan mau panggil saya jadi hamba Tuhan. Nah akhirnya saya sudah nggak mau pegang motor lagi. Nek nyilih mau, nek aku duit baru tak tumpaki. Nah singkatnya saudara, saya tidak pernah bisa apa itu? Pegang iso, ya. Saya nggak bisa menggunakan laptop karena saya nggak punya laptop. Satu kali saudara, namanya sudah kuliah orang iso nganggo laptop terus piye? Masa arep bayar rental terus saudara. Sekali dosen saya ngomong begini, ada di kelas yang belum bisa pakai laptop, nggak angkat tangan saya. Kenapa saya nggak angkat tangan? Saya percaya saya pasti bisa kalau punya. Nek orang duit ya ora iso. Wah, saingan aku. Ya, Bapak Ibu Saudara, akhirnya saya nggak angkat tangan. Saya diam saja. Satu kali saudara kekasih dalam Tuhan, saya cuma berdoa begini, Tuhan, ini aku butuh laptop. Aku tidak bisa laptop kalau tidak mau kasih laptop. Singkatnya akhirnya dapat berkat, dapat laptop, saudara. Laptopnya anyar, ini orang iso nganggu. Lalu baru pegang, baru punya. Akhirnya saudara tidak kurang akal. Saya kan tidak malu kalau belajar. Saya punya teman baik, ya, bukan Pak Paulus saudara, ya, teman saya cewek. Aku mau pakai laptop, nggak mau raiso. Oh bu, itu bu, nggak raiso nganggo laptop toh. Orang lah kurang duit. Nah ini baru dapat berkatnya. Jadi aku mau belajar. Jadi dia langsung ajari saya. Yang tadinya saya pukul. Begitu saya pegang, saya punya, saya cuma berkata dalam nama Yesus, aku mesti bisa. Dia cuma ajari saya. Sampai sekarang saya bisa pakai. Kenapa? Roh Kudus memampukan saya karena Dia memberkati saya. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, ya di satu sisi itu kelebihan yang nggak harus dimiliki semua orang, ya. Boleh kok, tidak punya dulu bisa dulu boleh, ya. Tapi saya memang jujur, hatiku tuh tidak bisa. Randume ya ora iso saudara ya. Tapi begitu punya iso ya. Sampai hari ini saya tanya ono, iso iPhone ora iso. Lah kok ora duwe. Tapi nanti kalau ada yang ngasih berkat, ada yang mau ngasih berkat? Halo? Hah? Oh, ora ono sing ngajeng kok. Oh, Ryan makasih saya iPhone. Ora ngerti regane iPhone ya kowe le. Kalau dikasih, ya pasti bisa. Artinya begini, saya mau katakan begini saudara. Ketika Roh Kudus itu kita miliki dan kita dimiliki oleh Dia, saudara, tidak ada yang tidak bisa untuk dikerjakan bersama dengan Dia. Amin. Kenapa? Dia memberikan pengertian dan dorongan. Jadi Parakletos itu, saudara, menghibur dalam arti bukan cuma sakne yo, wis tak
dia dalam arti memberi pengertian, lalu dia mendorong kita, ayo kamu mesti bisa, ayo tak bantu, ayo tak tulungi, ayo tak kancani, ayo tak emangi. Itu loh Roh Kudus. Amin. Amin. Oleh sebab itu saudara, kalau kita benar-benar hidup menyerahkan diri dalam pimpinan Roh Kudus, jangan berkata, Tuhan aku tidak bisa, Tuhan melakukan ini, Tuhan ini bagian firman-Mu ki angel, aku tidak bisa. Bisa. Hanya kita harus mau. Ketika kita mau, pasti bisa. Kalau kita nggak mau, ya nggak bisa. Ya. Kenapa saya mau? Apa? Pakai laptop? Karena saya punya laptop. Saya mau. Dan saya bisa, gitu ya. Tapi kalau saya nggak punya, ya saya nggak mau, ya nggak bisa, saudara. Ya, Roh Kudus sudah ada bersama kita. Dia penghibur kita yang sejati. Apa persoalan? Apa pergumulan? Nggak ada yang berat, saudara. Seberat apapun, nggak ada yang terlalu berat bagi Tuhan. Yuk lanjut. Roh Kudus jaminanku, jaminan penghiburan sejati yang tak akan pernah bisa diberikan oleh siapapun. Saudara, hari ini kita tutup di sini. Akui, yakini, Roh Kudus yang menjadi jaminan kita, dia menjamin penghiburan bagi kita. Amin, saudara. Dan penghiburannya adalah penghiburan yang sejati. Itu nggak pernah bisa diberikan oleh orang lain. Itu nggak pernah bisa diberikan oleh siapapun. Itu nggak akan pernah bisa digantikan oleh apapun juga yang ada di dunia ini. Semua hanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu hormati Dia, sanjung Dia, senangkan Dia, terus bergaul karib dengan Dia. Engkau akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupanmu. Kita tutup dengan ayat Yohanes 14 ayat 16 dan 26. Tadi kita sudah lihat ya, tidak apa-apa, kita baca lagi. Yohanes 14 Yohanes 14 ayat yang ke-16. Kemarin kita sudah baca, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 26. Tetapi Ya, 23. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Amin. Dia akan mengajar kita, Dia akan menuntun kita, Dia akan memberitahukan apa yang harus kita lakukan. Ya. Pasal 15 ayat 26. Baca sama-sama. Pasal 15 ayat 26. Sudah ketemu? Ya. 1, 2, 3. Jika penghibur yang akan diutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku, tentang Yesus. Terakhir, pasal 16 ayat 7. Sama-sama 1, 2, 3. Namun benar yang Kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika Aku pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau Aku pergi, Aku akan mengutus Dia kepadamu. Bapak Ibu, kita tidak sendiri, tetapi Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Amin. Dia yang akan memberi kita pengertian,
Dia akan mendorong kita untuk kita dapat melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus sendiri inginkan bagi kita. Sehingga tidak ada kata tidak bisa, tetapi yang ada kita mau dan kita bisa oleh karena pertolongan Roh Kudus. Apapun beban kita, apapun pergumulan kita, Dia penghibur kita yang sejati. Mari kita berdoa. Ora bataya syikira bataya. Ora bataya syikira bataya. Haleluya, haleluya. Gloria Maya Mungkin kau masih punya ikatan-ikatan yang lain.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau memberikan Roh Kudus kepada kami. Kami bersyukur karena Bapa mengirimkan Roh Kudus kepada kami. Terima kasih Roh Kudus karena Engkau menyertai kami. Sehingga di dalam kehidupan kami di dunia ini kami dimampukan bukan dengan kuat gagah kami, tetapi Roh-Mu Tuhan yang ada bersama dengan kami. Roh Kudus, tolong kami terus. Engkau yang sudah membukakan pewahyuan-Mu, Engkau yang sudah menyingkapkan hikmat-Mu kepada kami. Mari Tuhan, Engkau juga akan terus memberikan kepada kami pengertian dan dorongan, karena Engkau adalah Roh penghibur. Janji yang sudah digenapi itu menjamin kepada kami penghiburan yang sejati untuk kami boleh menikmatinya sepanjang kehidupan kami. Sehingga Tuhan, tidak ada hal yang tidak bisa kami buat, tidak ada hal yang tidak bisa kami lakukan untuk Engkau, tidak ada hal yang tidak mungkin untuk dikerjakan. Bersama-sama dengan Tuhan kami bisa, bersama-sama dengan Tuhan kami sanggup, bersama-sama dengan Tuhan kami akan mampu melakukan perkara-perkara yang besar, dan Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami semua. Apapun kelemahan, apapun hal-hal yang masih dekat, dalam nama Yesus kami patahkan kuasanya, dan kami bebaskan Roh untuk bekerja, berkarya secara nyata Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Senantiasa Engkau akan menuntut kami, senantiasa Engkau akan menolong kami, dan senantiasa Tuhan Engkau akan menghibur kami untuk memberi pengertian dan dorongan, sehingga kami dapat melakukan semua yang diinginkan Tuhan kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terpuji nama. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, sebelum kita akhiri di dalam doa, untuk besok pagi kita akan merayakan puncak perayaan Pentakosta. Kita akan beribadah jam 7 pagi, dan kita akan bersukacita dalam puncak perayaan Pentakosta. Buka hati, siapkan diri dengan sungguh-sungguh saudara. Jangan datang kepada Tuhan dengan biasa-biasa saja, karena dengan Tuhan bukan biasa, semua luar biasa. Amin. Beri kemuliaan kepada kita. Haleluya. Kayaknya saya gak senang. Seperti biasa ya, kita besok enggak ada yang biasa. Dengan Tuhan luar biasa. Amin. Dahsyat dan ajaib. Nah, kita akan menikmati besok pagi. Jadi Bapak Ibu siapkan diri. Kalau sampai malam ini masih ada saja hal yang saudara merasa, aku nggak bisa lakukan ini, aku nggak bisa taat itu, aku nggak mampu melakukan itu. Mari ambil waktu, buka diri. Engkau pasti bisa kalau engkau mau. Kuncinya kita mau, karena Roh Kudus ada bersama dengan kita. Kita mau, Roh Kudus menolong, kita pasti bisa. Amin. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Mari kita akan akhiri. Kita akan tutup dalam doa. Jangan lupa besok ada perjamuan kasih, ya. Ya, Bapak Ibu, ya, bawa apa yang bisa dibawa, ya. Kita mau bersyukur bersama-sama, kita mau bersukacita bersama-sama, kita mau merayakan puncak perayaan Roh Kudus dalam ibadah raya perayaan Roh Kudus. Silakan Pak Gembala. Mari kita bersama-sama berdiri. Roh Kudus, terima kasih terus memperlengkapi kami. Ya Tuhan. Engkau mempercepat segala sesuatu yang Engkau sudah berkati di dalam hidup kami. Status, posisi pribadi kami di hadapan-Mu yang sangat kaya
di dalam kemuliaan-Mu. Iya. Tidak cukup berhenti pada level yang rendah, tetapi Engkau mengangkat isu kami, mempercepat kami, memperlengkapi kami, Iya. sehingga kami tidak terlambat ketika Engkau datang yang kedua kali. Iya. Makasih Tuhan, Engkau berkati jemaat-Mu yang Engkau sudah tebus melalui kematian dan kebangkitan-Mu. Engkau naik dan Engkau terus mencurahkan, terus menerus ada dalam hidup kami, sehingga roh yang menetap dalam hidup kami itulah yang akan terus mendorong kami, memberi kami kuasa dan tenaga untuk dapat terus mengikut Engkau seperti Engkau, menjadi murid-murid. Amen. Matur nuwun Gusti Yesus, bentar kami akan pulang. Berkati ibadah besok pagi, Ya. ibadah Pentakosta, perayaan Pentakosta, hari ulang tahun gerejamu yang ke-1991. Tuhan, terima kasih kami boleh terlibat di dalamnya dan ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudaraku, pulanglah dengan penuh sukacita. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin.